Wabarakatuh. Saya sangat berbahagia bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Ini pertama kali saya menginjakkan kaki di perguruan tinggi ini. Kalau lewat pernah ya, waktu mau ke Banyuwangi lewat aja. Nah, mungkin saya gayanya tidak seperti Mas Heri ini ya, yang muda ya. Saya gayanya gaya tua ya, kayak NU nutupi uban, tapi ini nggak tak tutupi. Judulnya pendidikan dan pengajaran, ya, kanan-kanan sendiri. Ya. Baik, dengan judul itu kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana implementasi dari ilmu perspektif Pancasila. Nah, di pagi ini, di siang ini tentang simbol, lambang, logo, dan bahkan tanaman-tanaman di UGM itu pernah diteliti ya, menyimbolkan apa ya. Kalau di filsafat dulu itu ada di pintu depan itu ada pohon salam ya, salamnya 5, jadi salam Pancasila. Itu simbol ya. Duet putih ya ada, tapi sekarang duetnya nggak putih lagi saya. Itu maknanya cari rezeki yang halal. Nah, kemudian ada Damar Jati, sekarang udah hilang karena Pak Damar Jati sudah meninggal. Kelapa gading, nah ini ilmu sebagai gading ya, tertinggi. Nah itu semua adalah simbol-simbol yang menyimbolkan suatu kearifan. Kearifan itu ilmu sebenarnya, ilmu di masyarakat kita ya, ilmu kearifan. Nah, himne Gajah Mada, tapi tadi tidak. Jadi himne Uniwara. Nah itu di himne Gajah Mada. Kemudian penataan kawasan tadi ya, kawasan ini kalau di sebelah barat Jalan Kaliurang itu kan dibelah ya. Dulu itu khusus ilmu-ilmu keras ya, pertanian dan sebagainya. Tapi sekarang sudah melebur ya. Pertanian ada di utara, di tengah. Jadi dulu seperti itu. Nah, masuk ke kawasan Bulak Sumur itu maknanya apa? Kenapa tulisan UGM, lambang UGM bukan di atas tapi di bawah? Ya, itu ada maknanya sendiri. Nah, seperti kalau masuk rumah orang Jogja itu, kenapa pintunya rendah? Kok bukan tinggi? Jadi ya harus merunduk ya. Kalau enggak ya pintunya nanti habis. Jadi ya, penataan ini penuh dengan simbol. Nah, kemudian ada jaket alma mater. Kenapa memilih warna yang seperti itu? Kerakyatan ya. Nah, next ya. Nah, ini tadi jati diri ya, Universitas Pancasila, Universitas Perjuangan, bahkan yang di poin keempat Universitas Kerakyatan disebut juga Universitas Deso ya, karena gayanya itu gaya Deso ya, masih menyelenggarakan KKN dan sebagainya. Ya, memang KKN yang sekarang lebih memberdayakan masyarakat. Nah ini ada perubahan-perubahan. Nah, Universitas Nasional jelas sebagai perguruan tinggi nasional, Universitas Pusat Kebudayaan. Nah, ini kebudayaan yang menjadi satu-satunya di dunia yang sangat beragam itu di Indonesia. Jadi mengakui keberagaman budaya, sehingga kebudayaan Indonesia adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Nah, zamannya Pak Jokowi kalau pacar 17-an itu pakai pakaian daerah. Nah,
yang paling ramai kalau pas keluar ini bagian dari Papua ya, KTK. Nah, kemudian landasan, jelas landasannya adalah ideologi Pancasila ya. Konstitusional UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan kebudayaan Indonesia. Kemudian UGM menjulang tinggi ya, dan mengakar kuat. Nah, mengakar kuat ini kebudayaan kita, budaya Indonesia. Kita walaupun sudah bertaraf internasional, janganlah meninggalkan akarnya. Kemudian mandat keilmuan dan keadaban, jelas keilmuan, keadaban ini tentu diwarnai dengan keadaban yang berbasis pada Pancasila. Prinsip-prinsip itu prinsip yang modern ya, akuntabilitas, transparan, laba dan sebagainya. Cita-cita nasional ini tampak sekali ya, sebagaimana pembukaan UUD 45, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekarang sudah makmur belum, bapak-bapak dan ibu-ibu? Sudah ya. Walaupun kemakmuran ya memang relatif ya, karena ini bagai cakrawala, dikejar terus ya, nggak berhenti ya. Misalnya Pak Daryono mengejar kemana, dikejar terus, nggak berhenti ya, semangat terus. Sudah makmur ya, nggak kerasa. Kita ini makan nasi mudah sekali ya. Kalau dulu zaman saya itu pernah makan bulgur ya, apa dulu? Beras tekad, tahu singkatan tekad? Tekad itu singkatan telo, kacang, jagung. Jadi itu seperti pelet ya, bentuknya seperti beras ya. Pelet itu campuran telo, kacang, jagung. Itu zamannya Soekarno ya. Bagaimana kita harus mandiri, karena nggak boleh bergantung pada negara lain. Nah, baik, selanjutnya. Urgensi jiwa korsa. Majunya suatu lembaga tentu harus ada rasa underbelly para warganya. Semangat itu harus ada. Kalau orang UGM dia harus memegang teguh cita-cita UGM, semangat UGM, maju bersama, berjuang bersama. Kalau dibayangkan yang maju orang-orang yang pintar saja, yang tidak bagaimana? Tentu akan pincang. Jadi semangat korsa itu harus dimiliki. Tentu saja semangat tentang hal-hal yang baik ya, jiwa korsa sebagaimana Kopassus itu ya, kalau ada masalah jiwa korsanya itu muncul ya, di saling membantu misalnya. Di Jawa itu ada istilah asah, asih dan asuh ya. Jadi bagaimana mengasah yang belum pintar, ya, mengasihi dan mengasuh. Ya. Jadi sebagaimana juga Ki Hajar Dewantara ya, ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Jadi maju bersama, ya, tidak sifatnya menggurui semata-mata. Ya. Ini lokal wisdom yang harus kita cermati, kita hidupkan kembali di dalam masyarakat kita. Bapak-bapak dosen tentu bagaimana mengajak mahasiswa yang menuntut ilmu, tentu harus menyemangati, ya, memberi contoh dan juga mendorong. Baik, kita lanjutkan. Next. Nah, UGM sebagai Universitas Nasional dan Pancasila. Nah, ini tiga masalah pokok ya. Ini bagaimana UGM ini sebagai Universitas Nasional menjadi universitas yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia yang juga menjadi pelopor ya. Sering kita mendengar UGM menduduki ranking kesekian dalam Webometric dan sebagainya.
Walaupun tujuannya memang bukan semata-mata untuk mengejar itu, ya, tetapi bagaimana meningkatkan kemampuan itu. Nah, kemudian Trisakti, ya, politik, ekonomi, berkepribadian, Pancasila. Jangan sampai kita berpolitik yang tidak Pancasilais. Jadi menjelang pemilu ini banyak sekali model-model politik yang menjatuhkan orang lain, ya, menjatuhkan lawan politiknya dan sebagainya. Ini tentu jauh dari sikap kenegarawanan yang Pancasilais. Ya. Kita bukannya menjaga persatuan, tapi menimbulkan perpecahan. Nah ini harus siapa yang harus memberikan nasihat dan menggiring ke arah yang Pancasilais? Nah, perguruan tinggi mempunyai peran yang sangat besar. Oleh karena itu UGM sering memberikan masukan kepada pemerintah tentang langkah-langkah yang untuk mengkoreksi keadaan. Adapun cita-cita nasional merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur tadi sudah, kepentingan nasional, kesejahteraan dan keamanan. Nah, kesejahteraan kalau kita melihat sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa bukan keadilan untuk perorangan, tapi keadilan sosial? Tidak hanya keadilan ekonomi, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bukan merupakan sesuatu yang mudah. Sudahkah kita mencermati bagaimana pasal 33 tentang bumi, air, dan kekayaan yang terkandung dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Sudahkah kita seperti itu? Mari kita bercermin semua. Apakah itu hanya kata-kata yang dilabelkan di pasal 33 yang seharusnya itu merupakan amanah untuk kita lakukan. Nah, pemerintah sedikit demi sedikit memperbaiki keadaan untuk menuju ke arah itu, sehingga kesejahteraan rakyat meningkat, ya. Nah, memang ekonomi Pancasila itu yang tadinya hanya koperasi, ya, tapi sesuai dengan sifat dinamisnya itu berubah. Rakyat tetap tidak membiarkan kemiskinan, tapi menyantuni, ya, di rakyat, orang anak-anak miskin dan terlantar dipelihara oleh negara itu bukan dipelihara banyak-banyak, tapi disantuni, ya. Kemudian tujuan nasional melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan mendamaikan. Jadi kita harus cerdas. Yang poin penting ini kita harus cerdas, ya, dalam tujuan nasional kita. Jangan sampai kita dibodohi, ya. Saat ini kalau kita cermati ekonomi nasional kita ini sudah cerdas belum? Apakah pemerintah melakukan langkah-langkah penanaman modal asing yang begitu besar di Indonesia, tujuannya apakah ingin mensejahterakan rakyat ataukah mensejahterakan penanam modal asing? Nah ini baik. Selanjutnya next, ya. Nah, pengembangan Pancasila melalui pendidikan dan pengajaran di UGM. Nah, di UGM itu ada inputnya, ya, reguler, ya, reguler itu yang masuk S1 misalnya dari SMA, yang masuk S2 dari berbagai, tidak hanya dari S1 di UGM, tapi juga merintis dari pondok pesantren dan sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa UGM terbuka, ya, UGM terbuka.
dan bahkan dari daerah-daerah tertinggal ya 3T itu sedang dipelopori ya. Pelakuannya khusus, kalau pelakuan standar mereka nggak akan tersingkir ya, pelakuannya khusus, jadi ada misi di sana. Nah kemudian afirmasi ya. Nah ini input itu kemudian di input ini diapakan, diseleksi, kemudian apa yang harus dilakukan ya. Dengan kurikuler ya, kurikulum tentu setiap program studi punya kurikulum yang berbeda-beda. Nah di zamannya menteri sekarang ini kurikulum yang polanya merdeka, ini Mas Heri yang sering memberikan karya tentang atau narasumber menjadi narasumber tentang merdeka ya, kurikulum berbasis merdeka. Tentu memberikan angin segar tatkala selama ini kita terkungkung ke dalam pola yang kaku ya. Nah memang agak merepotkan bagi jajaran rektorat, dekanat itu merepotkan karena merubah kurikulum yang begitu berat. Kami kemarin juga merapatkan itu kurikulum untuk S2 dan S3 ya, jadi tiap hari ada pekerjaan maraton. Nah itu di sebelah ini ada PPSMB ya, ospek. Jadi sebelum mereka anak adik-adik itu kuliah, nanti kalau di UGM itu sekitar awal Agustus itu ada PPSMB ya, orientasi tentang bagaimana kuliah di UGM, semangat UGM itu seperti apa ya, ke UGM-an seperti apa, nah keilmuan itu seperti apa. Nah, jadi itu harus diberikan wawasan. Nah itu pra kuliah. Nah tatkala kuliah, nah ini ada yang kurikuler, MKWK mata kuliah ya, dulu istilahnya MPK, kemudian MKWU, sekarang MKWK ya. Jadi ya ikut istilahnya, ikut aja ya, mata kuliah wajib. Nah ini ada Pancasila, kewarganegaraan, agama, bahasa, dan mata kuliah keahlian. Nah ini semua tentu tidak lepas dari Pancasila. Memang kalau Pancasila sudah jelas ya, mata kuliah Pancasila. Kewarganegaraan juga di dalamnya Pancasila. Agama juga pelaksanaan di dalam Pancasila, bernegara dan sebagainya itu jelas. Bahasa dalam rangka persatuan ya, dalam sila ketiga, dan mata kuliah keahlian. Di Fakultas Filsafat atau dulu di UGM itu ada mata kuliah filsafat Pancasila, tapi karena desakan dari prodi-prodi itu hanya dikasih dulu masing-masing 2 SKS ya, Pancasila 2 SKS, kemudian Pancasila yuridis kenegaraan 2 SKS. Sekarang jadikan 1, 2 SKS itu sudah meliputi pendidikan Pancasila, sudah meliputi historis yuridis dengan filsafat Pancasila ya. Memang harus pandai-pandainya nanti dosen Pancasila itu melakukan suatu modifikasi. Kemudian di Fakultas Filsafat ada etika Pancasila. Nah itu eksplisit sekali ya, semua mahasiswa itu sifatnya wajib ya. Bagaimana di tingkat S2, apakah ada Pancasila? Ini Mas Heri yang ngajar S2, bisa Pancasila ya. Jadi ada, tetap ada. Kemudian mata kuliah berlabel Pancasila tadi sudah dijelaskan oleh Mas Heri, saya tidak akan menjelaskan lagi. Kemudian KKN ya, PKL, KKN, ekstrakurikuler juga gitu ya, PKM, bahkan Menwa, terus apalagi banyak kegiatan-kegiatan di sana ekstrakurikuler ini, sehingga mahasiswa
dulu ada program pelayaran nasional, Mas Heri. Pelayaran nasional itu dari berbagai universitas diajak oleh Angkatan Laut untuk berkeliling ya, keliling Indonesia dengan kapal Dewa Rusi ya, untuk menghayati begitu luasnya Indonesia, begitu kaya Indonesia. Ya. Nah, itu semua diproses ya, diproses di dalam kurikulum di perguruan tinggi, sehingga nantinya menghasilkan lulusan S1, S2 dan S3 manusia susila, manusia susila. Baik, tadi ijazah ya, ini ijazahnya ini penting. Lulusan sebenarnya punya ijazah ya. Kemudian X ya, next. Nah, problem substantif kurikuler, problem kelembagaan. Silakan next. Nah, ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan Mas Heri ya. Jadi direkomendasikan ini pendidikan dan pengajaran di UGM diarahkan pada model 1 dan 2 level Pancasila dan label bukan Pancasila kan? Ya jelas 1, 2 tadi. Ya, di sini merah ini, jangan ke sini ya. Baik, next. Kalau masih ada, nah ini berbagai pengembangan ilmu teknologi berpasma Pancasila. Jadi Bapak dan Ibu semua, bagaimana Uniwara melangkah? Apakah statutanya sudah menunjukkan Pancasila? Ini untuk refleksi aja. Kalau sudah sangat bagus ya. Demikian juga kebijakan-kebijakan ya, kebijakan akademik ya. Kemudian bagaimana input proses outputnya, intrakurikulernya, co-kurikulernya, dan ekstrakurikulernya ya, jenjang S1, S2, dan S3. Tidak hanya fokus di S1, tapi juga S2 dan S3. Kebanyakan memang fokusnya di S1 ya, S2, S3 itu kadang-kadang terlantar ya, kadang-kadang terlantar karena fokus ke ilmunya, penelitian di S2, S3 itu kadang dan karena kebanyakan sudah pada bekerja ya. Nah, kemudian budaya dan lingkungan akademik UGM. Jadi budaya UGM itu harus tetap melekat kalau di UGM ya, juga lingkungan akademiknya. Next ya. Ini terakhir aja. Level kebijakan dan program kebijakan akademik, standar akademik yang perlu tersebut jenjang 1, 2, 3 dan intrakurikuler, kurikuler dan ekstrakurikuler. Pada mata kuliah, ya, proses lulusan dan outcome pembelajaran. Nah, ini harus digodok dengan baik ya, supaya nanti ya tatkala kita menyajikan mata kuliah itu, kita mencapai capaian pembelajarannya apa, harus jelas. Apakah sudah nilai-nilainya, misalnya nilai Pancasilanya muncul enggak? Ini harus dimunculkan ya. Misalnya bagaimana moralitas, keilmuan ya. Karena jangan-jangan kita kalau tidak selektif ya, kalau tidak cermat, kita hanya menciptakan robot-robot ya. Maka harus nilai-nilai kepancasilaan sebagai humaniora adalah sarjana yang human ya, human berbasis Pancasila, tidak humanis model barat ya. Saya kira itu nanti bahan bisa dikembangkan lebih lanjut. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, beri aplaus untuk Pak